Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Septiani, NIM C1C018034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Materi pertama yaitu pendahuluan. Audit internal itu mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dan dengan demikian terdapat hubungan pribadi antara orang yang melakukan evaluasi dengan orang yang dievaluasi dan dengan para auditor. Hubungan antara kedua kelompok yang menjadi subjek konflik atau subjek sinergi adalah saling berkaitan. Selanjutnya, memotivasi pihak yang diaudit. Di sini ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, kemudian menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada hubungan dengan gaya manajemen. Di sini ada 4 gaya manajemen, yaitu gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Nah, selanjutnya itu ada perubahan manajemen. Kemudian materi selanjutnya mengenai pengelolaan konflik. Dalam bidang akuntansi, konflik itu dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme itu akan muncul. Nah, sedangkan di pihak lain, sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota seprofesi seringkali dibentuk oleh kondisi-kondisi birokrasi. Nah, oleh karena itu, sikap yang dimunculkan oleh satu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalismenya akan cenderung menjadi pemicu konflik. Selanjutnya ada masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt pada tahun 1982 itu mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Nah, konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Nah, konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama yaitu ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya itu karakteristik umum individu. Brink dan Witt pada tahun 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Nah, dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, adalah hal yang penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Ini menurut Radcliffe et al. Pada tahun 1988. Kemudian komunikasi secara efektif. Perintah seorang audit dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk meningkatkan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Nah, bahan yang menggunakan aksioma itu seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim dalam struktural gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Nah, hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanis komunikasi. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Ada penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.